Shalom, horas madi tasalutna. Tusede kita punguan ina HKBP Bandung Barat. Asata mulai PATA di Sadarion. Mari desian buku ini nomor 324 ayat sada 1 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih Bapak berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami masih boleh menikmati nafas kehidupan dan waktu kesempatan yang boleh kami nikmati. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau terlebih dahulu menjamah dan memberkati kami, agar kami dapat boleh mendengar, menerima firman-Mu dengan baik, terkhusus tengah-tengah PA kami, PA Punguan Ina. Inilah Tuhan, dalam permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur padamu saja. Amin. Hatari debata di bagas tikion imasian Efesus bindu 4 ayat 21 1 ayat 22. Dau masian hamu nasari tinggi roha dot muruk dot rimas nang hata songgok-songgok dot isak-isak songonina sahaja haton. Alai gabena basar mahamu sama hamu aka para siroha masih sando sama hamu song panesini debata di dosa muna di bagasan Kristus ima yang gosarna. Kepada kita punguan ina yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita parasnya mengenai tentang bagaimana sikap manusia terhadap manusia yang lain. Sebagaimana kita adalah umat Tuhan yang diciptakannya dengan kuasanya, dengan cinta kasihnya, dengan kedamaiannya, dan juga dengan kesejahteraannya, dan terlebih dahulu pengajaran yang begitu luar biasa untuk diberikan kepada manusia sehingga manusia itu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu firman ini diberitakan kepada kita yang tidak jauh dari kehidupan kita masing-masing, yang tidak jauh dari pola pikir atau gaya hidup manusia pribadi lepas pribadi, yang dimana sering sekali manusia yang lain terluka dengan sesamanya, manusia yang lain menderita karena manusia yang lain, yang tersakiti hatinya karena manusia yang lain. Dan mungkin sikap seperti ini, tingkah laku seperti ini, perbuatan seperti ini pun kita pernah mengalaminya. Mungkin kita ada menjadi korbannya, bahkan kita juga adalah seorang pelakunya, seperti itu. Nah, oleh karena itu sama seperti halnya contohnya gosip, isu atau hoax, ya sering sekali itu terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Mau baik wanita, perempuan maupun laki-laki menggosip atau memberikan berita yang tidak baik atau berita yang tidak benar, itu sering terjadi. Padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, situasi, kondisinya, latar belakangnya bagaimana. Tapi sikap manusia yang begitu sering menjatuhkan orang lain, begitu sering memberikan pikiran-pikiran negatif, langsung mengambil kesimpulan yang buruk, itu yang sering sekali terjadi, dan itulah yang harus dibantah melalui firman kita pada saat ini, yang dimana kita diajar kembali. Halo kamu manusia, lihat kembali. Sudah benarkah kita? Sudah sucikah kita? Sudah pantaskah kita mengatakan demikian yang tidak baik dengan terhadap sesama kita manusia?
Karena kenapa? Karena tidak semua manusia kehidupannya lurus, kehidupannya kudus, kehidupannya suci, kehidupannya selalu bersih. Pasti setiap manusia punya kesalahan. Pasti manusia pernah melakukan yang tidak baik. Pasti manusia itu pernah memiliki pemikiran yang buruk atau hati yang tidak baik terhadap sesama. Artinya kita dengan mereka, kita dengan orang-orang yang kita bicarakan yang tidak baik, atau mereka membicarakan kita dengan tentang yang tidak baik, semua adalah sama dan pernah melakukan hal demikian. Oleh karena itu firman mengatakan kepada kita, mari jauhkan hal itu semua dari diri kita. Jauhkan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah buang itu dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kenapa? Karena hal itu bukan menjadi suatu kebanggaan kita di hadapan Tuhan. Itu adalah dosa. Ya, itu adalah keburukan di mata Tuhan. Itu adalah kepahitan di mata Tuhan. Itu adalah kebencian di mata Tuhan. Karena kenapa? Karena kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan penuh cinta damai, dengan kasih-Nya, dengan kesejahteraan, dengan sukacita, dengan persahabatan, dengan kekeluargaan. Tuhan memberikan itu kepada kita sebagaimana kita adalah umat yang diciptakan. Tuhan tidak pernah ketika Dia membentuk manusia atau menciptakan manusia dicampur dengan kebencian, kemarahan, kedengkian, atau fitnah. Tidak. Tapi Tuhan menciptakan kita seperti kata di awal dengan cinta kasih, dengan hidup penuh dengan kedamaian. Jadi kenapa ketika kita bertumbuh di tengah-tengah perjalanan hidup kita masing-masing, kita malah berbeda dengan visi misi Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita? Kenapa kita ketika menjalani kehidupan ini malah melakukan yang tidak Tuhan inginkan? Sesama manusia kita, sesama teman-teman kita, kepada keluarga kita. Karena hanya untuk memenangkan ego kita sendiri, hanya untuk menyenangkan hati dan pikiran kita pribadi, karena hanya untuk mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang saya benci, yang saya tidak suka, kita berbuat semena-mena kita berbuat keberdosaan di hadapan Tuhan, kita berbuat atau menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menginginkan jauhkan itu daripada kita. Tetapi ayat 32 katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, telah mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita agar kita menjadi manusia yang bisa saling mengampuni. Tuhan mengampuni kita agar kita bisa bersahabat, hidup rukun, duduk damai bersama dengan saudara-saudara kita sesama umat manusia. Tuhan memberikan kita cinta kasih agar kita bisa hidup dengan sesama kita dengan penuh cinta kasih mesra. Artinya Tuhan sangat menginginkan adanya kekeluargaan yang begitu indah di dalam Kristus. Adanya persaudaraan di dalam Kristus. Adanya rangkulan, pegangan tangan, dukungan-dukungan yang positif di dalam cinta kasih Kristus. Itu yang Tuhan inginkan daripada kita. Jadi mari kita kepada seluruh umat manusia, terus kepada kita punguan Ina yang terkasih. Sebagaimana lagu sering kita dengarkan inangnya, jadi berkat bagi sesama umat manusia. Jadi mari kita mulai dari diri kita. Apa ruginya kalau kita mengampuni seseorang? Apa ruginya kalau kita memaafkan seseorang? Apa ruginya bagi kita ketika kita hidup berdamai dengan seseorang? Tidak ada ruginya. Yang ada keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan upah yang besar di surga. Jangan kita lupakan itu, inang. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai bagaimana kita memeluk punguan inah sesama kita. Kita jangan tunggu dari orang lain. Kita jangan tunggu, tunggu dulu dia pertama kali datang kepada saya minta maaf, baru saya maafkan. Tidak seperti itu. Tunggu dulu dia datang kepada saya, mencakapi saya lebih dulu, baru saya cakap dengan dia. Tidak seperti itu. Itu bukan pengajaran daripada Kristus. Itu bukan Kristen. Tapi itu adalah sikap duniawi, sikap egois, sikap yang dimana iblis yang menginginkan itu semua terjadi. Kita maukah dikatakan pengikut iblis?
Kita maukah dikatakan pengikut dosa? Kalau kita tidak mau dikatakan demikian, mari berbaliklah. Kembali ke dalam jalan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kembali kepada firman Tuhan yang mengajarkan cinta kasih. Coba inang, kita pikirkan terlebih dahulu, kita renungkan baik-baik. Siapa saya ya Tuhan, sehingga saya sanggup sombong? Siapa saya ya Tuhan, sehingga saya sanggup angkuh? Siapa saya ya Tuhan, sehingga saya sanggup meninggikan hati terhadap orang lain? Siapa saya ya Tuhan di hadapan-Mu, sehingga saya sanggup merendahkan orang lain? Siapa saya ya Tuhan di hadapan-Mu, sehingga saya sanggup membanggakan diri saya sendiri? Padahal begitu banyak hal-hal yang tidak baik ternyata kita lakukan. Jadi mari, dia dengan kita sama saja di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga mengasihi orang yang membenci kita atau orang yang tidak kita sukai. Jadi artinya Tuhan sama-sama mengasihi kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada saat ini, di mana kami boleh bersukacita kembali untuk menikmati hari-hari kami dengan baik hingga pada saat ini. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, di mana firman-Mu mengajari kami agar kami menunjukkan bahwa kami adalah benar-benar pengikut-Mu yang setia, pengikut-Mu yang sejati, pengikut-Mu dalam hal melakukan firman-Mu dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sadari Tuhan, kami akui, kami terkadang menjadi orang-orang yang hidup di dalam kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan juga fitnah, dan juga dalam kejahatan terhadap sesama kami umat manusia. Tuhan, mari Engkau ajari, dampingi dan ampuni kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Terkhusus kepada kami, pemohon Ina yang Engkau bentuk dalam cinta kasih-Mu, tengah-tengah gereja-Mu, biarlah kami menjadi pemohon Ina yang boleh menjadi berkat bagi sesama umat manusia. Pemohon Ina yang bisa melakukan firman-Mu dengan baik di tengah-tengah perjalanan hidup kami masing-masing. Apabila ada orang-orang yang menyakiti hati kami Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mengampuni, untuk memaafkan mereka, tanpa harus ada balas jasa, tanpa harus ada menunggu bahwa seseorang tersebut minta maaf terlebih dahulu. Tapi Tuhan, biarlah kami mau memaafkan terlebih dahulu dan mengampuni terlebih dahulu, karena Engkau Tuhan yang terlebih dahulu juga mengampuni dan memaafkan kami di dalam keberdosaan kami. Juga Tuhan, ketika kami melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada sesama kami, biarlah kami dapat boleh meminta maaf di hadapan-Mu. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Rab teman datang yang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, saya benar badia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut molamani roham di Banua Tongaon, songona di Banua Gijang. Leher tuhami sadarion hangluon siap hari, se sama dosa nami songan panisa nami, di dosa namar dosa tuhami. Unang hami togyun te pangujunan, palua mahami sian pangago. Akhiruna puna harajaon, dot hagogoon, ro di hasangapon saliling na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dot holong ni rode bata ama, dot para seorang to di parbadia, iman nama andongan hamu saluhutna. Amin.